Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agiyah, NIM 2618003. Di sini saya membuat video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, video ini saya dedikasikan untuk tugas ujian akhir semester telaah kurikulum 2. Silakan bisa disaksikan, semoga bermanfaat. Gimana kabarnya nih anak-anak? Kalian pastinya sehat dong ya. Saya doakan kalian sehat semua dan jaga kesehatan di suasana pandemi seperti ini. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, saya persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah siap dong ya kita untuk mempelajari pembelajaran pada siang hari ini. Kita di sini akan mempelajari apa? Nah, kita di sini akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, saya akan menjabarkan tentang kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dari pertemuan kali ini. Kompetensi dasarnya adalah membandingkan dan mengurutkan beberapa bilangan bulat dan pecahan, serta menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, indikatornya seperti apa? Yaitu yang pertama, menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Yang kedua, yaitu menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan dalam memecahkan masalah. Kita langsung saja ke materi kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Siapa di antara kamu yang udah tahu berapa saja operasi hitung dalam matematika? Nah, operasi hitung dalam matematika ada 5. Yaitu apa aja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Nah, ternyata di sini 4 dari 5 operasi hitung ini dapat digunakan untuk membantu kita dalam mengoperasikan bilangan pecahan. Benar gak sih? Nah, operasi hitung yang pertama dan kedua adalah penjumlahan dan pengurangan. Ketika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan 2 atau lebih pecahan, terdapat beberapa cara yang harus kita lakukan. Gimana sih caranya? Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu apa sih? Bilangan pecahan adalah sebuah bilangan yang terdiri atas 2 bagian, yaitu A dan B. A disebut sebagai pembilang yang posisinya terdiri di atas dan merupakan sebuah bilangan yang bisa dibagi oleh B. Nah, B itu apa sih? B itu disebut sebagai penyebut. Nah, kita langsung lihat contohnya, yaitu A per B sama dengan 6/20. Berdasarkan dari contoh di atas, kita bisa tarik kesimpulan nih, yaitu yang 6 apa? Disebut sebagai pembilang, yang 2 adalah disebut sebagai penyebut. Nah, sedangkan kita contoh ke selanjutnya, yaitu yang 5/6. Ini tuh disebut 8-nya itu adalah disebut bilangan. Ini adalah pecahan campuran, yaitu di mana 8 adalah bilangan bulat dan 5/6 disebut bilangan pecahan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penjumlahan bilangan pecahan biasa. Nah, menjumlahkan bilangan pecahan biasa yang memiliki penyebut dengan angka yang sama dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja seperti di samping ini, yaitu 8/14 plus 4/14 sama dengan 12/14. Nah, ini gimana sih caranya? Karena penyebutnya udah sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Namun apabila bilangan yang akan dilakukan memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut agar kedua pembilang memiliki angka penyebut yang sama. Nah, gimana sih caranya? Ini contohnya adalah 2/3 plus 3/5. Kita menyamakan penyebutnya dengan cara seperti apa sih? Dengan cara menyamakan kedua pembilang, yaitu yang memiliki penyebut dengan angka berbeda adalah dengan menggunakan operasi hitung KPK.
Nah, di mana KPK dari 3 dan 5 adalah 15, baik penyebut maupun pembilang harus dilakukan dengan angka yang sama, dan hal ini hanya berlaku apabila dua pembilang memiliki penyebut dengan angka yang berbeda. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang penjumlahan pada bilangan pecahan campuran. Nah, disebut sebagai bilangan pecahan campuran karena apa sih? Karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran. Nah, sehingga untuk dapat menjumlahkan bilangan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, gimana sih caranya? Di sini kita bisa lihat contohnya, yaitu 2/3 plus 3/5. Kita langkahnya seperti apa? Yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Gimana sih caranya? Kita bisa dilihat dari di samping, gambar di samping, yaitu 2/3 kita bisa cari dengan 2 kali 3 per 1 kali 3 plus 2/3 sama dengan 8/3. Nah, 3/5 sama dengan 3 kali 5 per 1 kali 5 plus 3/5 sama dengan 18/5. Selanjutnya, karena penyebutnya beda, maka harus disamakan setelah masing-masing. Karena penyebutnya beda, maka harus disamakan. Nah, setelah masing-masing pecahan campuran sudah diubah menjadi pecahan biasa dengan memiliki penyebut dengan angka yang sama, maka kita dapat langsung menjumlahkan kedua pecahan tersebut. Nah, tadi kan sudah diberi contoh bagaimana cara menyamakan penyebut. Nah, dari kita bisa peroleh 8/3 plus 18/5, kita samakan penyebutnya, yaitu jadinya 40/15 plus 54/15 sama dengan 94. Kita jumlahkan saja, jadi 94/15 sama dengan 64/15. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengurangan bilangan pecahan. Nah, pengurangan bilangan pecahan itu ada dua. Yang pertama adalah pengurangan bilangan pecahan biasa. Nah, pada dasarnya konsep pengurangan bilangan pecahan biasa sama dengan konsep penjumlahan pecahan biasa, di mana di mana kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. Nah, seperti di samping, yaitu ada 8/14 dikali 6 6/14 sama dengan 2/14. Nah, kita hanya mengurangi pembilangnya saja. Nah, di sini kasusnya, namun apabila dengan yang akan dikurangi memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut agar kedua pembilang memiliki angka penyebut yang sama. Di sini contohnya adalah 1/2 min 2/6. Caranya gimana sih? Sama dengan cara penjumlahan bilangan biasa, yaitu dengan menyamakan kedua pembilang yang memiliki penyebut dengan angka yang berbeda dengan menggunakan operasi hitung KPK, di mana KPK dari 2 dan 6 adalah 12. Baik penyebut maupun pembilang harus dilakukan dengan angka yang sama, dan hal ini hanya berlaku apabila dua pembilang memiliki penyebut dengan angka yang berbeda. Kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengurangan bilangan pecahan campuran. Nah, pengurangan bilangan pecahan campuran di sini agaknya caranya sama dengan penjumlahan bilangan campuran, hanya saja kita dikurangi dan yang tadi adalah dijumlahkan. Ini sudah selesai pembahasan pada pembelajaran kali ini. Garis bawahnya adalah kita mempelajari tentang operasi hitung matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Silakan kita untuk pertemuan minggu depan kita mempelajari tentang perkalian dan pembagian. Untuk tugasnya silakan dikerjakan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.